Dari Lumajang kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi hari ini kita masih bersama-sama diperkenankan untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur karena berkat Tuhan sampai hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, dan oleh karena berkatnya, kasih karunia-Nya, maka kita boleh bertemu kembali. Sahabat Tuhan yang kudus dan diberkati pagi ini, sekali lagi kita akan merenungkan sabda Tuhan. Saya rindu agar kita semua boleh fokus mempelajari firman Tuhan pagi ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di pagi yang indah ini saya rindu agar kita semua boleh kembali bersama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan. Walaupun masih dalam suasana pandemi corona, namun hati kita terangkat di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu secara persis bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara pengkasih di tempat ataupun di daerah pelayanan masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan peliharakan kita. Pagi ini pembahasan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, sebagaimana pembahasan firman Tuhan sebelumnya, di sahabat-sahabat sebelumnya, tidaklah memerlukan pemahaman teologi yang tinggi. Materi yang ingin saya sampaikan adalah satu materi yang sederhana, di mana kita rindu agar kita semua boleh hidupkan apa yang kita boleh sampaikan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu agar saudara dan saya benar-benar dapat menghidupkan kebenaran ini. Namun sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan pagi ini, mari kita dahului dengan doa. Mari kita berdoa. Padamu ya Allah segala pengharapan kami tertuju. Di Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati, kembali kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan syukur dan pujian. Oleh karena berkat dan penyertaan Tuhanlah kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Kami siap untuk membuka lembaran yang kudus firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat memahaminya, dan teristimewa lagi agar kami dapat menghidupkannya. Bapa dalam sorga, kami mohon curahan Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa. Kehendak Tuhan yang jadi, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sahabat Tuhan yang kudus pagi hari ini, firman Tuhan saya berjudul Sito Timo Tumauto. Barangkali ada yang ingat slogan ini. Jika saudara adalah orang Minahasa, tentu saudaraku tidak asing dengan slogan ini. Sitau Timau Tumauto adalah satu ungkapan atau slogan yang diucapkan oleh Dr. Sam Ratulani, tokoh Minahasa. Dan pagi hari ini saya rindu untuk mengupas slogan yang bagus ini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebagaimana yang kita sudah pahami bersama bahwa saat ini negara kita masih berada dalam pergumulan perjuangan untuk mengalahkan corona. Saya berharap kita juga sebagai umat Tuhan masih tetap semangat untuk melawan penyakit ini. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa apa yang akan saya sampaikan bukanlah sebuah teologi yang tinggi, tetapi sebuah hal yang sederhana di mana kita bisa memikirkan satu hal yang positif untuk bisa menjangkau lebih banyak orang. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya tidak tahu di negara yang lain, tetapi di negara kita ini ada sebuah fenomena kemanusiaan yang kita perlu cermati bersama. Di tengah pandemi corona ini, saudaraku,
ada banyak orang yang bisa dikatakan kurang peka terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Di satu sisi ada yang menimbun begitu banyak alat kesehatan, masker, hand sanitizer, tetapi di sisi yang lain ada banyak orang yang tidak mendapatkan masker, tidak mendapatkan hand sanitizer. Saya ingat di berita beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang berniat untuk menyumbangkan masker kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia membeli secara online. Tetapi apa yang terjadi? Pihak toko secara online ini mengirimkan bukan masker, tetapi bongkahan batu bata. Bagaimana kita bisa melihat saudara-saudara kita yang berada dalam situasi yang membahayakan, tetapi kita di tempat yang mungkin lebih aman tidak memiliki rasa kemanusiaan? Ada orang yang menanggung keuntungan di saat orang lain menderita. Inilah sisi kemanusiaan yang ingin saya bangkitkan, dan supaya kita boleh melihat bagaimana umat Tuhan harus menyikapinya. Di sisi yang lain, ada orang yang menimbun makanan, menimbun banyak bahan makanan karena ketakutan tidak akan mendapatkan makanan jika seandainya daerahnya dikarantina. Tetapi di sisi yang lain, ada orang-orang yang justru tidak bisa makan. Yang satu sisi berkelebihan, yang satu sisi berkekurangan. Inilah fenomena yang terjadi di tengah pandemi ini. Bahkan juga di sisi ekonomi yang lain, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, perusahaan-perusahaan mengadakan pengurangan karyawan secara besar-besaran, sehingga ada banyak sekali di antara mereka yang tidak dapat lagi menafkahi keluarganya. Tetapi di sisi yang lain, di tengah pandemi ini, ada yang menanggung keuntungan berlipat ganda. Kita ambil contoh saja. Ada satu aplikasi yang saat ini digunakan untuk pertemuan ataupun rapat secara online. Saudara-saudara itu pasti tahu aplikasi apa itu. Menurut berita yang saya dapatkan, pihak pengelola aplikasi ini mendapatkan keuntungan luar biasa banyak. Di satu sisi ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan. Di sisi yang lain ada yang menanggung keuntungan. Di satu sisi ada yang menangis, di sisi yang lain ada yang tertawa selebar-lebarnya. Inilah ironi kehidupan. Saya rindu agar kita boleh melihat hal ini sebagai umat Tuhan, agar kita benar-benar dapat menunjukkan karakteristik sebagai umat-umat yang dipilih Allah. Inilah fenomena yang terjadi di negara kita. Saya tidak tahu di negara-negara yang lain, tetapi inilah yang terjadi di tempat di mana kita hidup saat ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada slogan yang diucapkan oleh Dr. Samratulangi tadi. Sitau timau tumauto. Apa artinya? Saya tinggal di Manado kurang lebih 5 tahun. Dan saya coba untuk belajar bahasa ini. Walaupun saya tidak mengenal bahasa ini dengan lebih baik seperti mungkin saudara-saudara orang Minahasa mengenalnya, tetapi paling tidak saya belajar slogan dari Dr. Samratulangi. Sitau timau tumauto artinya orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Artinya, terjemahan secara bebasnya adalah saudara dan saya sebagai manusia, kita wajib menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan,
wajib berbuat baik untuk menolong orang lain. Karena itulah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam bahasa Jawa, saya orang Jawa, jadi saya juga memiliki sebuah slogan dalam bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa, slogan Dr. Samratulangi tadi bisa bermakna sedikit sama. Memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawono. Artinya, berbuat baiklah kepada sesama, makhluk hidup, dan seluruh dunia. Nah, saudara yang kasih, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi berkat bagi sesama kita, kaum Nasrani saja, tetapi Dia juga memanggil kita untuk menjadi berkat bagi dunia, siapapun mereka. Mari kita buka Alkitab di dalam buku Galati pasal 6 ayat 2, 9, dan 10. Kita perhatikan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 2, 9, dan 10. Firman Tuhan, Saudara-saudara, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat terakhir di dalam Galati 6 ayat 10 yang tadi sudah disampaikan, dikatakan terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita seiman. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, gereja kita Masehi Advent hari ke-7 adalah gereja sedunia. Di setiap kota hampir ada gereja Advent. Tetapi ingat apa yang Tuhan sampaikan tadi, bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi dunia. Memang yang pertama kita menolong saudara-saudara kita seiman, tetapi itu belum titik, belum sampai di situ. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi dunia juga. Artinya, jika kita mau membantu sesama, biarlah kita membantu siapapun mereka. Jangan lihat agama, jangan lihat apa keyakinannya, jangan lihat apa latar belakangnya. Jika dia layak dibantu, bantulah mereka. Jika saudara dan saya kita diberikan berkat lebih, maka biarlah kita boleh membagikan berkat itu juga bagi mereka. Saya teringat di satu berita beberapa hari yang lalu, saya membacanya di media sosial. Satu komunitas Tionghoa di Bandung kalau saya tidak salah, memberikan bantuan yang luar biasa. Mereka tidak seiman dengan kita, tetapi mereka menunjukkan kasih yang luar biasa. Saya juga melihat ada banyak denominasi yang lain, gereja-gereja yang lain yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Saya percaya bahwa kasih itu dimiliki oleh mereka semua, dan mereka menunjukkan kasih itu lewat perbuatan. Jadi biarlah kita boleh membagikan apa yang terbaik yang kita miliki bagi siapapun yang ada di sekitar kita yang membutuhkannya. Mari kita juga baca firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan Yakobus 2 ayat 8 dan 9, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa jika kita melakukan perbuatan baik, kita tidak boleh memandang muka.
apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun latar belakangnya, bila mana mereka memerlukan bantuan kita, biarlah kita ulurkan tangan untuk membantu mereka. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna bagaimana saudara dan saya sebagai pengikutnya wajib untuk melakukannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita masih berada dalam program 100 hari untuk berdoa. Gereja Masa Advent hari ke-7 seluruh dunia, setiap hari selama 100 hari ke depan kita masih akan terus berdoa. Nah, di dalam salah satu doa yang diutarakan kepada Allah, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan adalah agar Tuhan memberkati setiap kita, bahkan mereka yang ada di luar sana, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terdampak secara ekonomi, mereka yang terdampak luas karena COVID-19 ini. Kita doakan setiap hari. Tetapi apakah doa cukup? Tentu tidak cukup. Doa betul-betul dapat menolong kita untuk membangkitkan semangat dalam melayani. Tetapi doa saja belum cukup, Bapak Ibu. Kita memerlukan tindakan nyata. Dikatakan ora et labora, Tuhan mau supaya kita juga berdoa dan bekerja. Kita buka di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara dan saya tidak memerlukan gelar teologi yang tinggi untuk memahami firman ini. Untuk memahami iman bekerja sama dengan perbuatan, tidak diperlukan ijazah teologi yang tinggi untuk mencerahnya. Setiap kita bisa mengerti. Artinya, saudara dan saya memiliki hikmat untuk dapat memahami pekabaran firman Tuhan. Tidak perlu mengernyitkan dahi. Apa maksudnya pendeta Daniel sampaikan ini? Saudara dan saya langsung bisa mengerti. Panggilan Tuhan kepada kita, sahabat yang suci pagi ini, adalah untuk peduli kepada sesama kita. Siapapun mereka, bila mana mereka memerlukan pertolongan, biarlah kita boleh membantu. Apa yang ada padamu, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah akan memberkati kita lebih lagi bila mana kita mau membantu sesama kita. Beberapa hari yang lalu kita boleh melakukan satu aksi sosial yang bisa dikatakan sangat sederhana. Aksi membagikan masker. Ini adalah satu hal yang simple, yang sederhana, yang bisa kita lakukan sekarang ini. Kalaupun kita tidak dapat memberikan sembako dalam jumlah yang besar, biarlah kita juga dapat membantu sesama kita dengan memberikan mungkin nasi bungkus bagi abang-abang tukang becak, abang-abang ojol, mereka yang saat ini terdampak corona ini. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Semuanya tergantung keikhlasan hati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 6 ayat 3, satu nasihat perlu kita lakukan.
Mari kita dengarkan bersama. Firman Tuhan Matius 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Simpel, bukan? Dikatakan, jika engkau memberikan sedekah, jika engkau berbuat baik, jika engkau melakukan sebuah perbuatan yang terpuji, jangan diketahui tangan kananmu atau tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Satu pepatah Jawa mengatakan demikian. Sa api-apie wong yen awei pitulung kanthi coro dedemitan. Artinya adalah, sebaik-baiknya orang adalah yang memberi pertolongan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita berbuat baik, tidak usahlah dilabeli dari mana kita ini. Kalau seandainya saudara menyampaikan satu bantuan, oh ini dari gereja kami, gereja ini tidak perlu, berikanlah saja bantuan itu. Beberapa waktu yang lalu ada satu berita di media sosial tentang teguran Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu bawahannya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegur seorang bawahannya yang memberikan bantuan dengan melabeli sebuah stiker di bantuannya. Ganjar Pranowo memberikan sebuah nasihat, jika mau membantu sebaiknya dengan ikhlas. Ini saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Nah, bagaimana dengan kita? Firman Tuhan katakan, jika tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Biarlah kita boleh memberikan dengan ikhlas, memberikan dengan tanpa pamrih. Tidak usahlah beli satu merek apapun. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat apa yang kita lakukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabarannya yang singkat dan sederhana siang hari ini, saya ingin tutup dengan dua buah ayat terakhir. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12, firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Lihat, Tuhan mau supaya saudara dan saya benar-benar dapat menunjukkan terang Kristus kepada mereka yang ada di luar sana. Milikilah cara hidup yang baik, dikatakan, supaya tidak ada hal yang negatif, yang tidak baik yang dapat dituduhkan kepada kita. Ayat yang terakhir di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan berfirman di dalam buku Matius bahwa bila mana saudara dan saya kita adalah umat Tuhan, dan sejatinya benar bahwa kita adalah umat Tuhan, maka biarlah kita boleh tunjukkan terang kita. Terang yang Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita, tunjukkanlah dengan perbuatan. Supaya kita tidak hanya jago berteori, tetapi biarlah kita pun dapat mempraktekkan firman ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu kali di satu tempat di mana saya melayani, ada pohon mangga yang tidak berbuah. Sudah bertahun-tahun lamanya. Kemudian saya melihat kostor gereja. Dia ambil parang dan kemudian dia lukai pohon mangga itu. Dia cacai pohon mangga itu sampai luka-luka. Saya tanya, "Loh kenapa kok dilukai?" Kan sayang, kasihan. Dia bilang, "Oh supaya berbuah Pak Pendeta. Kalau tidak begini tidak buah dia. Nanti berikut pasti dia berbuah." Oh betul kan? Nah, apa yang terjadi? Di musim berikutnya saya dapati
pohon yang sudah lama tidak berbuah itu mulai menampakkan bunga dan pada akhirnya dia berbuah. Benar. Pohon mangga yang tidak berbuah itu perlu dilukai supaya dia berbuah. Nah, saudara dan saya, kita adalah tanaman Allah. Masa kita perlu dilukai dulu supaya kita berbuah? Jika kita ditanam di dalam Kristus, maka kita akan otomatis berbuah. Saudara dan saya adalah umat-umat yang diberkati Allah. Tentu untuk menumbuhkan buah tadi tidak perlulah dipaksa-paksa. Saya percaya firman yang sederhana ini akan mengetuk pintu hati kita semua, bahwa sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Seandainya saudara dan saya mendengar firman ini di rumah saudara masing-masing, biarlah kita boleh berketetapan dalam hati, apa yang dapat saya buat bagi dunia? Apa yang dapat saya buat? Tak usah jauh-jauh, buat yang terbaik di sekitar tempat tinggal saudara. Apa yang dapat saya buat dengan keahlian saya? Kalau saudara bisa jahit masker. Kalau saudara bisa jahit lebih bagus lagi, bikin APD. Kalau saudara punya yang lebih banyak lagi, bagikan sembako bagi masyarakat kecil yang ada di sekitar kita yang sangat membutuhkan. Ora et labora, bukan hanya berdoa, tapi juga bekerja. Artinya saudara dan saya sebagai umat Tuhan dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup untuk menghidupkan orang lain. Sito timo tumoto. Semoga Allah menolong kita untuk menghidupkannya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhanlah, maka kami masih diperkenankan untuk boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bukanlah sebuah firman yang terlalu sulit untuk dimengerti, tetapi sebuah firman yang sangat sederhana bagi kami untuk dapat memahami. Tolong kami untuk menghidupkannya, tolong kami untuk mempraktekannya. Biarlah kasih sayang Tuhan menjangkau lebih banyak jiwa di luar sana lewat perbuatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kemurahan Tuhan sajalah yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah berkat hari Sabat akan senantiasa menjadi bahagian umat-Mu dari sekarang sampai Maranatha tiba. Kiranya kasih karunia Allah, damai dan sejahtera di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai anak-anak-Mu sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita. Biarlah segala firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Tetaplah setia sampai Tuhan datang. Amin.